Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ringkasan tentang Indonesia Merdeka dalam pelajaran sejarah Indonesia. Sebelum kita memulai, perkenalkan, nama saya Ariel Ahmad Pacungai dari kelas 11 IPA 4. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pangesahan Timur nomor 56 Jakarta. Bagaimana proses terjadinya proklamasi kemerdekaan? Berikut ulasan. Yang pertama, Jepang kalah perang dengan sekutu. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Ledakannya seperti gunung api yang jatuh ke bumi. Setelah itu, tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat karena faktor pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Sebelum Jepang menyerah pada sekutu, Komando Tentara Jepang Wilayah Selatan memberikan dan menyepakati kemerdekaan Indonesia tanggal 7 September 1945. Tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitian Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) disetujui oleh Jenderal Terauchi dan diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Dr. Andes Muhammad Hatta, dan tugasnya melanjutkan BPUPKI. Yang kedua, perbedaan pendapat dan penculikan. Tanggal 15 Agustus merupakan hari yang menegangkan bagi Jepang dan Indonesia, karena itu merupakan titik akhir melanjutkan Perang Dunia Kedua. Yang kedua, perbedaan pendapat dan penculikan. Tanggal 15 Agustus merupakan hari yang menegangkan bagi Jepang dan Indonesia, karena itu merupakan titik akhir melanjutkan Perang Dunia Kedua. Para pejuang melancarkan gerakan bawah tanah. Sultan Syahrir merupakan tokoh muda yang mengetahui beria penyerahan Jepang terhadap sekutu. Hari Rabu 15 Agustus 1945 pada pukul 22.00 WIB, para pemuda dipimpin oleh Wikana, Sukarni, dan Darwis datang ke rumah Soekarno di Jalan Pangesahan 56 Jakarta memaksa memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan golongan tua. Sekitar pukul 24.00 WIB diadakan pertemuan di Jalan Ciki, Jakarta. Para pemuda yang datang ialah Sukarni, Yusuf Konto, Sairul Saleh, dan Sodanco Singgi yang ditunjuk memimpin pertemuan tersebut. Setelah mendapat pinjaman perlengkapan dari markas peta, Singgi bersama penembak mahir Sutrisno, Sukarni, dan Wikana, dan Dr. Muwardi kemudian pergi menuju rumah Moh Hatta untuk ikut keluar kota. Baru sekitar pukul 4 WIB, tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda dan rombongan menuju Rengas Dengklok. Daerah ini dipilih karena terpencil, yaitu 15 km dari Kedung Gede, Karawang, dan adanya hubungan baik antara Daidan Peta, Purwakarta, dan Daidan Jakarta. Ketika sampai, mereka disambut oleh Sodanco Subeno dan Afan. Mereka ditemukan PPKI tanggal 16 Agustus 1945 mengalami ketegangan karena ketua dan wakilnya tidak ada tempat. Ahmad Subarjo lalu mencarinya. Akhirnya telah terjadi kesepakatan antara Wilkan. Ahmad Subarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kontut. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 untuk menjemput rombongan Soekarno. Kecurigaan menyelimuti para pemuda. Akhirnya, Ahmad Subarjo memberikan jaminan jika besok 17 Agustus 1945 paling lambat pukul 12.00 tidak ada kemerdekaan, taruhannya nyawa Ahmad Subarjo diizinkan oleh Sodanco Suberno untuk kembali ke Jakarta.
Yang ketiga, perumusan teks proklamasi hingga pagi. Rombongan Soekarno dan golongan tua menuju kediaman Nisumura untuk mengadakan rapat persiapan kemerdekaan. Soekarno juga tidak mengharap bantuan Jepang. Soekarno kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Rombongan untuk mengumpul dengan tokoh nasional dan seluruh anggota PPKI, para pemimpin pemuda, pemimpin pergerakan. Dan beberapa anggota Chow Sang On yang ada di Jakarta. Mereka berjumlah 40 sampai 50 orang. Setelah tiba di rumah Laksamana Maeda, lalu Soekarno dan Muhatta diantarkan menemui Gun Seikan Yamato, yaitu kepala pemerintahan militer Jepang. Tetapi ia menolak menerima Soekarno-Hatta pada waktu tengah malam. Dengan ditemani Maeda, Shigetada, Nishijima dan Tornego Yoshizumi serta Miyoshi sebagai penerjemah, mereka menemui Somubocho. Somubocho yaitu Mayor Jenderal Otoshi Nisumira, Direktur atau Kepala Departemen Umum Pemerintah Jepang, dengan maksud menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Muhatta menambahkan kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Soekarno menuliskan Jakarta 17/8/45 Wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Pukul 4 dini hari, Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Demikian pertemuan dini hari itu menghasilkan naskah proklamasi agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya. Naskah itu harus disebarluaskan. Oke, yang keempat, pembaca proklamasi pukul 10 pagi. Pada 5 pagi tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, Dr. Muwardi meminta Latif Hendraningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Suwiryo memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon, sedangkan Sudiro memerintahkan kepada S. Suhut untuk menyiapkan tiang bendera. S. Suhut mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera dijahit Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar, tidak sandar. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka sejak tahun 1969. Tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan bendera duplikat. Tokoh-tokoh yang hadir antara lain MRA Maramis, Dr. Buntaran Martoat Mojo, Mr. Latuhar Heri, Abikusno, Cokro Suyoso, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain. Acara yang direncanakan pada upacara tersebut bersejarah itu adalah pertama pembacaan teks proklamasi, kedua pengibaran bendera merah putih, dan ketiga sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari keamanan. Yang kelima, kebahagiaan rakyat atas kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 22 Agustus, Jepang akhirnya secara resmi mengumumkan penyerahan kepada sekutu. Baru pada bulan September 1945, proklamasi diketahui wilayah-wilayah yang terpencil. Keempat penguasa kerajaan yang ada di Jawa Tengah menyatakan dukungan mereka kepada Republik
yaitu Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegaraan. Proklamasi kemerdekaan akan disebarluaskan melalui radio, tetapi Jepang menentangnya upaya penyiaran tersebut dan malah memerintah agar para penyiar meralat berita proklamasi sebagai sesuatu kekeliruan. Oleh karena itu pada tanggal 20 Agustus 1945 pemancarannya disegel dan para pegawainya dilarang masuk. Tanggal 19 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengkubuwana XI dan Sri Pakualam telah mengirim kawat ucapan selamat kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada tanggal 19 September 1945, seorang bernama Ploekman dibantu kawan-kawannya mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato Residen Sudirman, segera memperingatkan agar menurunkan bendera tersebut. Peringatan itu tidak dapat tanggapan. Hal ini telah mendorong kemarahan para pemuda Surabaya. Para pemuda Surabaya kemudian menyerbu Hotel Yamato. Beberapa pemuda berhasil memanjat atap hotel dan menurunkan bendera merah putih biru. Kemudian merobek bagian birunya. Setelah itu bendera tersebut dikibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustusnya. Terima kasih, itulah tadi pembahasan singkat ringkasan Indonesia merdeka, sejarah Indonesia. Nama saya Adil.